Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, kita semua masih diberikan nafas hingga detik ini. Perkenalkan, nama saya Hilmalia Duta Pertiwi, NIM 2320030 dari kelas Tafsir Tarbawi B. Di sini saya mendapatkan tema eksistensi manusia yang bersubtema asal-usul manusia dengan judul senantiasa bersyukur sebagai makhluk ciptaan Allah. Password UAS yakni berkarya, berbakti, bermanfaat. Ayat yang berkaitan dengan asal-usul manusia yaitu Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Summa khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqnal malaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawnal idhama lahman summa ansya'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu sebagai air mani dan dijadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan sebagai segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan ia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa manusia diciptakan oleh Allah dari saripati tanah, lalu menjadi nutfah, alaqah, dan mudghah, sehingga akhirnya menjadi makhluk yang paling sempurna dengan berbagai kemampuan. Oleh karena itu, manusia wajib bersyukur atas karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, adapun proses kejadian manusia. Proses kejadian yang pertama yakni Nabi Adam. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Nabi Adam telah diciptakan oleh Allah dari saripati tanah dan dibentuk oleh Allah dengan bentuk yang paling sempurna. Setelah sempurna, maka oleh Allah ditiupkan ruh kepadanya, maka dia menjadi hidup. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya, yang membuat sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Quran Surat As-Sajdah ayat 7. Kemudian proses kejadian manusia yang kedua yakni Siti Hawa. Pada dasarnya, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dunia ini selalu dalam keadaan yang berpasang-pasangan. Demikian halnya dengan manusia. Manusia diciptakan berpasang-pasangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia tidak merasa kesepian dan dijadikan kawan hidup atau istri. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam salah satu firman-Nya. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak. Tafsir Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Pada ayat 12, Allah telah menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian dalam ayat 13, dengan kekuasaannya, saripati yang berasal dari tanah itu dijadikannya menjadi nutfah atau air mani, yang dalam istilah biologi, air mani seorang laki-laki disebut sel sperma, dan air mani wanita disebut sel telur atau ovum. Ketika keduanya bertemu dalam proses konsepsi atau pembuahan,
maka kemudian tersimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim seorang ibu. Yang terakhir, tafsir Quran Surat Al-Mu'minun ayat ke-14. Dan pada ayat 14 dijelaskan ketika di dalam rahim seorang wanita, selama kurun waktu tertentu, nutfah tersebut berkembang menjadi alaqah atau segumpal darah. Kemudian dalam kurun waktu tertentu pula, alaqah berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Lalu selama kurun waktu tertentu berubah menjadi tulang belulang yang terbungkus. Motivasi hari ini, setiap nafas baru yang Allah izinkan untuk kita ambil bukan hanya berkah, tetapi juga tanggung jawab dan amanah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.